Selamat bertemu kembali Ibu Bapak dan Saudara semua. Shalom. Ini adalah renungan dengan tema anak yang buruk dan anak yang kurang buruk sikapnya. Berdasarkan Injil Matius pasal 21 ayat 28 hingga 32. Yesus masih sedang berdebat dengan para pemuka agama Yahudi. Sesudah ia mempermalukan mereka dengan pertanyaan tentang Yohanes, Yesus menanyakan pendapat mereka tentang seseorang yang punya dua anak laki-laki. Anak yang sulung disuruhnya bekerja pada hari itu juga di kebun anggurnya. Si sulung berkata, "Baik, Bapak." Ternyata dia tidak pergi bekerja. Lalu sang ayah menyuruh anak bungsunya dengan perintah yang sama. Si bungsu menjawab dengan tegas, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian dia menyesal lalu pergi melakukan perintah ayahnya. Pertanyaan Yesus kepada para pemuka agama itu amat sederhana. Siapakah dari dua anak tadi yang melakukan kehendak bapaknya? Mereka kompak menjawab, "Yang terakhir." Jawaban itu sungguh tepat. Lalu Yesus memberi tanggapan lanjutan. "Sesungguhnya para pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu semua untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes sudah datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya padanya. Tetapi para pemungut cukai dan perempuan sundal percaya pada pemberitaan Yohanes. Meskipun kamu sudah melihatnya dan tahu, tetapi kamu tetap tidak mau percaya padanya." Saudara, sekali lagi Yesus menegur dan mempermalukan para pemuka agama Yahudi itu. Mereka, sebagai para pemimpin agama, adalah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang paling taat pada Allah. Namun kenyataannya tidak begitu. Sedangkan para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal adalah kaum marginal yang sering dianggap sampah masyarakat. Tetapi kemudian mereka menyesal, bertobat, lalu mengambil jalan Allah. Kisah ini menggambarkan dua kelompok manusia yang tidak sempurna. Anak sulung dan anak yang bungsu sama-sama brengsek, membuat sang ayah merasa sedih dan kesal sebab keduanya tidak memenuhi permintaannya. Ternyata terjadi suatu keajaiban. Anak bungsunya menyesal karena dia sudah menolak permintaan ayahnya. Dia berubah pikiran, lalu melakukan kehendak ayahnya. Saudara, Alkitab banyak sekali menceritakan kisah-kisah yang bersifat dualistik semacam ini. Ingatlah kisah tentang domba dan kambing, anak bungsu dan anak yang sulung dalam perumpamaan anak yang hilang, tentang gandum dan lalang, dan masih banyak lagi yang lain. Kisah tadi menceritakan bahwa ada dua kelompok manusia yang sangat umum di dunia. Pertama, ada orang yang perkataannya lebih baik ketimbang perbuatannya. Mereka siap memberikan janji apa saja. Mereka memamerkan kesalehan dan kesetiaan. Namun fakta dan prakteknya berbanding terbalik dengan semua yang dikatakannya. Yang kedua, ada orang yang perbuatannya lebih baik daripada perkataannya. Mereka bersikap kasar, keras kepala, malas beribadah. Namun ternyata mereka melakukan kebaikan dan sangat murah hati di dalam memberi, dalam membantu orang lain. Mereka mengaku dirinya tidak berminat terhadap gereja dan agama, namun hidupnya lebih Kristiani ketimbang banyak orang yang jelas-jelas mengaku dirinya Kristen. Kita tentu pernah bertemu dengan orang-orang semacam itu, yaitu mereka yang perbuatannya jauh dari kesucian dan kesalehan, dan mereka yang perbuatannya lebih baik dibandingkan perkataannya. Makna dari perumpamaan ini adalah kelompok kedua ternyata lebih disukai daripada yang pertama. Namun sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar sempurna di mata Allah. Semua orang, setiap orang punya cacat dan kelemahan. Orang yang benar-benar baik adalah yang kata-kata dan perbuatannya seiring sejalan, seia sekata. Perumpamaan ini juga mau mengingatkan bahwa janji tidak sama dengan perbuatan. Janji belum terbukti sebelum dibuktikan dalam perbuatan. Dalam setiap kali kampanye, banyak sekali kita dengar janji-janji surga dari mereka yang ingin maju menjadi wakil rakyat. Tapi kita akan melihat dan perlu dibuktikan nanti apakah janji-janji yang sudah diucapkan itu bisa terbukti dalam fakta dan kenyataannya.
Anak yang sulung berkata bahwa dia akan melakukan perintah ayahnya, tetapi kenyataannya tidak. Dia hanya pura-pura sopan, memanggil ayahnya itu Bapak dengan rasa penuh hormat, namun kesopannya tidak terwujud dalam perbuatan. Itu menjadi sia-sia. Kesopanan yang sejati adalah ketaatan yang diberikan dengan sukarela dan sepenuh hati. Di pihak yang lain, perumpamaan ini mengajarkan bahwa orang dapat dengan mudah merusak hal yang baik dengan sikapnya. Ia dapat melakukan sesuatu dengan merasa terpaksa, dengan terus bersungut-sungut. Ini juga bukan hal yang baik dan berkenan bagi sang ayah. Saudara, dari perumpamaan ini kita belajar bahwa sikap Kristiani yang benar dan sejati harus selalu teruji dan dibuktikan dalam perbuatan. Ciri-ciri seorang Kristen yang sejati adalah ketaatan yang diberikan dengan sopan dan sepenuh hati tanpa merasa terpaksa. Ketika Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Marilah kita lakukan dengan sukacita, tanpa merasa terpaksa sedikit pun, sebab Ia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang rahmani dan kekal, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan. Engkau menginginkan ketulusan hati dari umat-Mu dalam menjalankan perintah dan firman-Mu. Berilah kami hati yang selalu bersukacita dan tangan yang ringan untuk mengerjakan semua perintah-Mu tanpa bersungut-sungut atau berkeluh kesah. Kami mau berdoa untuk gereja-Mu di negeri ini maupun di seluruh dunia. Pakai dan berkatilah gereja-Mu menjadi alat yang handal, terampil, dan cekatan, rajin dalam menjalankan perintah-Mu. Kami mendoakan saudara, teman, dan kekasih kami yang sedang sakit dan merindukan kesembuhan kembali. Berilah pertolongan dan mujizat-Mu ya Tuhan. Hadir dan bekerjalah di tengah-tengah hidup mereka. Kami mau mendoakan semua tenaga medis yang bekerja untuk menolong orang-orang sakit. Berilah kekuatan dan iman pada mereka dalam menjalankan tugasnya. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang merasa sedih karena kehilangan orang-orang terdekat dan terkasih. Berilah penghiburan sejati dan kekuatan iman kepada mereka. Kami juga terus mendoakan bangsa dan negara kami, juga pemerintah kami. Bukakanlah mata dan hati mereka untuk melihat penderitaan rakyat dan kebenaran yang sejati. Janganlah biarkan hati mereka tertutup rapat tanpa mau menerima masukan dan kritik yang sudah banyak disampaikan demi perbaikan dan kemajuan negeri kami. Kami mau berdoa untuk perdamaian dunia. Berilah damai-Mu hadir dan menguasai hati semua orang ya Tuhan. Bapa, dengarkanlah doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.